dan doa bersama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Mat Ali MH dengan tema menggapai hidup bahagia dengan takwa kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Mat Ali MH. Disilakan. Kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kacapi, jawab salamnya masih sepi. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ilmu daun salam, ucap bobot. Jawab salam dari ambak. Sekenging dari ambak manaki salam teh doa. Jadi doa mah ada ikhlas terus. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah Maha ganjil, suka kepada yang ganjil. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya ma ikhlas Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal a'idin wal faizin, walladzi ballagha a'marana wa sahhaha ajsadana wa hadana siratan mustaqima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد. Daraman Bapak Ibu sadayana, alhamdulillah dia sararehat sadayana panjang yuswa rezekina segala tur barokah. Amin. Lamun dipayun pertama sekali saya menghaturkan terima kasih dan salam ta'zim wabil khusus kepada Bapak Dekan FEB, Bapak Dr. Kurniawan MSC. Alhamdulillah, terima kasih atas beliaulah saya bisa hadir di tempat ini. Juga kepada para pimpinan fakultas, para wakil dekan, para guru besar, para dosen, para tenaga pendidikan yang berbahagia, yang saya banggakan, saya muliakan, saya hormati. Bapak Ibu, tadi Bapak Dekan mengatakan saya dulu suka mengajar tilawah Al-Quran ya. Jadi Al-Quran ini indah, termasuk dibacanya pun sangat indah, apalagi kedalaman maknanya. Tapi beliau lupa, dulu saya pernah bertemu di Malaysia. Beliau waktu itu sedang kuliah di International Islamic University lerasnya, peningkatnya. Tepat sekali juga 2 kali hilap jadi nanti. Emot nanti jantan beliau kori ah. Beliau dulu saya bertemu karena saya pernah belajar di Malaysia.
Nasional Islamic University, tapi Allah mentakdirkan lain, dibelokkan ke University Kebangsaan Malaysia. Jadi pernah bertemu beliau waktu itu, dan beliau sangat nyunda, marah main Budi, sampai beliau menyediakan tempat untuk saya gitu. Ada kunci asrama waktu itu, asrama kosong cenah tadi anggo, da abdi nyanak kulawargi, jadi asrama teh bade pasikeun kana ka abdi. Alhamdulillah teu janten margi abdi teu cios di International Islamic University, ciosna di UKM. Jadi rupanya 22 tahun yang lalu Pak hilapnya. Alhamdulillah ini terus pisan kita. Kabungkur memencrang kene, masih kene lajak, masih kene ting-ting gitu. Ayo mantos, alhamdulillah. Nya rambut maulid terus jantan bunga jambu dengan sepadiwi pada rodas. Alhamdulillah. Bapak Ibu, insyaallah beberapa menit ke depan kita akan berbincang-bincang tentang tema tadi ya, kebahagiaan, meraih kebahagiaan dengan takwa. Insyaallah pokoknya lamun panjang teh wartosan pasihan isyarat ustaz tos lami teuing gitu. Kadang-kadang kalau sudah bicara Bapak Ibu lupa. Harusnya 2 SKS, ayo ditambah lanjut 3 SKS. Nah, itu dosen numpang rajin-rajinan gitu ya. Tapi begitulah memang kalau kita sudah berbicara suka lupa waktu. Jadi mudah-mudahan dari nama ya antos Senin antos kedennya kita digigir terus, masya Allah ya, mengundang selera. Tapi insya Allah mau kemana-mana margi ngantosan urang. Baik Bapak Ibu, hari ini kita bersama-sama Allah takdirkan bisa bertemu kembali sesudah 1 bulan penuh. Kita bersama-sama meraih pahala melalui siam. Sesudah siam masuk Idul Fitri. Sesudah Idul Fitri kita adakan silaturahim. Ini rangkaian Bapak Ibunya 3 kegiatan ini begitu indah merangkai. Siam dulu, baru Idul Fitri, baru silaturahim. Seakan-akan ini diada-ada, tapi sesungguhnya memang ini kebutuhan Bapak Ibu. Kenapa siam sebagai kebutuhan? Karena siam ini sangat penting buat manusia. Tidak penting mungkin bagi hayawan, tapi ada beberapa hayawan juga harus puasa, betul, agar bisa menghasilkan perubahan. Ya, sehingga kupu-kupu wanitanya menjadi kepompong lah. Sebelum kepompong dia berpuasa dulu di dalam beriktikaf itu, bertapa itu, berpuasa di daun singaringkal gitunya. Sesudah berpuasa beres, akhirnya dia keluar dengan bentuk yang sangat indah ya. Kupu-kupu itu bisa indah karena melalui proses puasa itu. Jadi kita juga sesudah Idul Fitri menjadi manusia yang indah, manusia yang suci, manusia yang bersih karena ada proses puasa. Kenapa siam ini penting? Karena kita manusia. Manusia itu makhluk yang memerlukan siam. Yang benar ini siam atau tapi saum, Ibu? Pak? Saum apa siam? Oh Pak, Dokter Galete wakil dekan. Ya sebetulnya mudah-mudahan kayak tahun bayi jadi dekan. Luar biasa. Abdi kebanyakan jadi dekan dulu. Nanti katakan lagi. Mudah-mudahan tasawuf sudah jadi dekan. Amin, amin. Punten Bapak dekan, Ibu dekan. Ibu. Nah, puntennya tadi kenalkan Pak Ketua Kurniawan yang ini tidak apa. Puntennya Ibu dekan untuk mempisahkan ulama anak. Oh, kemana? Mas Anes? Oh, kapal minum ya Ustaz. Ya sudah bawa nama.
Ayah ulah ditanya. Bapak Ibu, siang saum itu dalam Al-Quran dibedakan. Kalau saum itu hanya sekali dalam Al-Quran, itu pun berhubungan dengan kisah Siti Maryam. Ketika beliau sesudah melahirkan anak namanya Isa alaihissalam, beliau malu. Kenapa malu? Karena tidak ada ayahnya, gitu kan. Sekarang juga banyak ya punya anak. Tapi Nabi Isa memang diciptakan tanpa ayah. Malu sebagai manusia umum, Siti Maryam, akhirnya beliau harus menerima kenyataan dan melahirkan di tempat yang jauh karena malu kepada lingkungan masyarakatnya. Akhirnya ketika beliau harus pulang kembali ke rumah, beliau bingung bagaimana saya kalau ditanya anak siapa ini yang kau lahirkan. Akhirnya kata Allah, sudah saja, selama 1 hari kamu harus saum. Harus saum. Apa saum di situ? Tidak bicara sedikit pun kepada orang. Kalau ditanya, sudah jangan bicara, diam saja. Nah itu namanya saum Ibu dalam Al-Quran. Kalau siap itu yang kita syariah ini, kutiba alaikumus siyam. Tidak kutiba alaikumus saum, tapi kutiba alaikumus siyam. Ternyata siam dalam Al-Quran adalah yang biasa kita lakukan, yaitu menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari. Itu siang. Hebatlah orang Sunda mah, dua-duana dianggo. Upami lebet kana sasih Ramadan, sok nyarios ieu wilujeng saum. Leres teh wilujeng saum gitu. Tapi upami lebet karena 1 Syawal nyembat nanti kieu wilujeng boboran. Nah, kunaon jadi kitu nya. Ente wilujeng boboran saum. Dipaksa ke aliman teh. Ini gentos aya mah wilujeng boboran saum gitu. Gitu. Alimnya. Marga orang Sunda mah aya buanana. Saum ngawitanana nepi ka 30 dinten sasasi tak angke 1 Syawal mah wilujeng boboran siang. Jadi itu saum deui. Tapi dalam fikih Islam dua-duanya disamakan. Kenapa manusia perlu saum, Bapak Ibu? Karena pada diri manusia itu ada kekuatan daya dorong untuk memberi semangat hidup. Apa daya dorong untuk memberi semangat hidup? Yang itu kalau tidak ada siam, bisa daya dorongnya kebablasan. Apa dia? Nafas. Jadi manusia ini punya nafas. Nafas itu daya dorong. Lirik ibarat gas, enggak gas menurut dina mobil nya. Dari Sunda, bios dicampur Sunda bios kan pajajaran mah ngarotos Sunda laras campur nya. Jadi mah ada orang Sunda jadi namanya di Indonesia itu asal yang nundutan gitu ya. Siga di seminar gitu kan, seminar nundutan pasti kurang campurnya. Pemimpin ngartos pang terjemahkeun Pak Wakil Dekan Bodekana isi aya teu ngartos urang pajajaran itu teu ngartos Sunda itu pang terjemahkeun. Sabodos guys, payun diajar bahasa Sunda. Jadi Bapak Ibu aya nafas. Nafas itu dorongan, kekuatan yang memang diperlukan oleh kita. Tapi nafas pada diri manusia berbeda dengan nafas pada diri hewan. Kalau hewannya nafas itu betul-betul dia tanpa kendali, tanpa kendali. Makanya tidak ada kewajiban saum ke hewan mah. Dari sedar, ayah tuh hewan sekarang sedang saum gitu, mual ayah. Hewan sedang lebaran, ayahna gitu, mual ayah. Kenapa? Karena nafas pada diri hewan tidak ada pengendalian.
pengendalian kecuali insting saja. Jadi nafas nanti daya kendali. Makanya pada diri hewan bebas sebebas-bebasnya untuk melakukan apapun dengan dorongan nafasnya itu. Temilah-milah, temilih-milih. Kalau dia pengen syahwat makan makanan apapun di depan matanya, ya langsung saja disikat. Gitu Pak. Moal ayah mahkamah khusus untuk hewan gara-gara ngambil makanan orang. Sebab memang tidak ada aturan untuk pengendalian nafasnya. Nah manusia kalau nafasnya dibiarkan tanpa kendali seperti hewan, Bapak, hancur manusia. Kenapa bisa hancur? Karena manusia nafasnya disertai kemampuan berpikir. Kalau hewan tanpa mikir panjang, gabrus, ya, syahwatnya pengen lihat di sana ya bikang, pemikiran usaha. Dan tidak ada pengadilan agama khusus gara-gara si sapiyo numbrang kabikang itu mau diadili, betul tidak? Karena memang nafasnya dia tanpa diatur oleh pengendalinya. Sementara manusia kalau ikut hayawan hancur. Coba sekarang bom nuklir Rusia, Putin terbuka pengendalian diri, ambek ke Israel, cebrol nanti. Iran amrek ke Israel, cebrol kawe. Bayangkan kalau manusia ini nafasnya tidak dikendalikan, maka akan lebih hancur manusia oleh nafasnya sendiri. Oleh sebab itu, apa sih yang membedakan manusia dengan makhluk hayawan? Para filosof mencoba-coba mencari, menganalisis. Ternyata kesimpulannya satu. Yang membedakan manusia dari hewan adalah bahwa manusia satunya-satunya makhluk yang mampu mengendalikan diri. Jadi ciri manusia yang membedakannya dari makhluk lain, bahwa manusia adalah makhluk yang mampu mengendalikan diri. Gitu. Kenapa mampu mengendalikan diri? Karena oleh Allah diberi lagi satu software. Apa? Al-aql. Maksudnya akal. Yang itu tidak diberikan kepada hewan. Jadi hewan mah mikir. Tumbrang naon aja temikir. Nah manusia kalau nafasnya tidak diimbangi oleh al-aql, akal itu adalah pengendali pada diri manusia, maka manusia akan hancur oleh dirinya sendiri. Itu yang dulu kan sangat ditakuti oleh Albert Einstein. Albert Einstein menciptakan atau menghasilkan teori atom, lalu diubah menjadi sebuah senjata bom atom. Beliau menginginkan ini untuk perdamaian dunia, tapi kenyataannya pada Perang Dunia Kedua hasil karya Einstein tadi membinasakan manusia dengan bom atom. Sesudah hasil karyanya membuat manusia mati massal di Hiroshima dan Nagasaki, baru Einstein menangis, menyesal. Hasil karyanya ternyata bukan untuk perdamaian dunia, malah untuk membuat pengrusakan, penghancuran massal dunia. Sampai Einstein mengatakan, kalau manusia akan dibiarkan seperti ini dengan teknologinya, maka manusia akan binasa oleh hasil teknologinya sendiri. Akhirnya Einstein melakukan perenungan, menangis, dia masuk ke dalam ruangan gelap. Dia melakukan kontemplasi, seperti apa ini ke depan manusia? Harus seperti apa agar manusia tetap eksis sebagai manusia? Sebab kalau seperti ini bisa hancur manusia, habis manusia di dunia ini dengan teknologi. Akhirnya kata Einstein dari hasil perenungannya bahwa manusia
kalau mau eksis dalam kemanusiaannya, dia harus keluar sementara, bukan sekedar di dunia sains dan teknologi, dia harus masuk ke dalam satu alam yang disebut alam moral, alam iman, alam agama. Sebab tanpa moral, tanpa iman, tanpa kendali moral, manusia tidak akan bisa eksis sebagai manusia. Akhirnya Einstein menyatakan bahwa perlu bagi manusia adanya kendali moral, etika, kendali iman. Maka disinilah ketika kita manusia ingin bahagia dengan hasil sains dan teknologinya, ingin makmur bersama dengan sains dan teknologinya, ingin tentram, nyaman, tenang hidup sains dan teknologinya, maka sains dan teknologinya itu harus dikendalikan oleh iman. Karena sudah pada Bu, ya. Oleh sebab itu Allah mengawali kata siam dengan takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, itulah mau di kampung kamu. Ya كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallah. Imam Awartosa tadi cenah guru kiroah segitunya. Jadi pilih bohong tah. Itu tadi diutuskan. Ayo biasa ibu, cari cingwai mana sepikir, awas santai, ayo biasa santai, belajar. Jadi Al-Quran ini baru dibacakan saja sudah indah, betul Pak? Apalagi kalau kita bisa menyenangi maknanya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Sana sekalinya. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana yang telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Bu, iman, siyam, takwa. Ya, iman, siyam, takwa. Kenapa Allah mengawalnya dengan ya ayyuhalladzina amanu? Sebab siyam hanya bisa dilaksanakan oleh orang mukmin. Dari sudah Pak. Siap tidak manusia sahur lapar-lapar, nggak mungkin mau, sebab lapar teh susah, enaknya kenyang, betul tidak? Oleh sebab itu siap tidak wajibkan kecuali orang mukmin. Kenapa orang mukmin siap lapar-lapar, siap mengendalikan diri dari tidak makan, tidak minum, padahal itu halal? Saudara-saudara, karena dia yakin yang memberitakannya Allah. Karena sudah ada dasar iman, Bapak Ibu. Nah, coba kita sedikit sajanya
tentang iman dulu. Iman itu apa sih sampai membuat manusia yang punya iman siap diatur oleh Allah SWT dan yakin kalau ikut aturan Allah hidup bisa bahagia. Nah, gitu. Dalam untuk yakin mana naonan atau kudu sholat capek 5 waktu, betul tidak? Kudu puasa lapar-lapar, betul tidak? Kalau tidak ada iman, Pak, pasti tidak akan mau sebab takut mati tidak makan, betul tidak? Iya. Maka makna iman ini harus kita coba cermati. Iman ini pekerjaan, bentuk jeren dari amanah yu'minu imanan. Jeren teh naon salah, pokoknya maka kata kerja tidak berhubungan dengan tensis gitu waktunya. Siap gitu kan, iman. Pekerjaan. Memang kata benda tapi bermakna pekerjaan. Maksudnya itu. Verbal naon cerita perubahan. Verbal naon ongko kata benda tapi pekerjaan. Nah ini kalau dicari akarnya dari kata amnun. Amnun itu amina yakman amnun. Ustaz maniku kituan dosen bahasa Arab. Jadi dosen bahasa Arab mah kalau mau nyari kata hijau kata teh diumum begini apa dicari-cari itu asal usulnya. Dari amnun Pak, amnun teh apa bahasa orangna? Naon ya? Teu aya Pak bahasa Sunda teh aya bahasa Indonesia naon? Aman. Ari aman bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Arab. Aman itu bahasa Arab. Cimpang milarian bahasa Indonesia nya. Aman dewa. Jadi orang Indonesia itu 14% bahasa Arab. Namun bahasa Arab nanti canda. Mau biasa nyarios. Yo halal lebih halal bahasa naon. Arabnya halalun bi halalin gitu. Oh dikentos ucap acara silaturahmi komo itu Arab pisan silatur naon coba syukuran we Ustaz komo syukuran Arab deh syakaru ya syukuran Ustaz salamatan we Arab pisan sok susah ya orang Sunda orang Indonesia lamun eta 14% bahasa Arab dicopot moal biasa nyarios. Alhamdulillah. Kembali ke aman. Apa hubungan iman dengan aman? Iman sebuah pekerjaan hati memang. Yaitu percaya. Pertama itu. Tapi tidak cukup iman itu percaya. Harus apa? Mempercayakan. Gitu. Apa cenah? Iman itu percaya dan mempercayakan. Kenapa mempercayakan? Ingin mencari aman. Gitu. Jadi iman itu percaya kepada sesuatu, percaya kepada seseorang, percaya kepada kelompok, percaya kepada apapun, dan mempercayakan dirinya, keselamatan dirinya, kenyamanan dirinya, keamanan dirinya kepada dia, ingin aman. Itu namanya apa? Iman. Contoh kecil, Bapak dari rumah ke sini pakai naon? Kendaraan apa hiber? Kendaraannya. Enak tidak kita nyaman mengendarainya sampai ke Unpad ini? Nyaman kan? Kok mulamun kita jadi supir mah bisa dari ngarokok. Kok mulamun jauh mah bisa dari nundutan, lamun teu nyupir kan gitu? Kenapa sampai kita bisa nundutan di mobil kalau tidak nyupir gitu penumpang? Karena ada rasa aman. Betul tidak? Pertama percaya mobil kita itu layak jalan, betul tidak? Remnya ngeblong gitu kan? Ya, pokoknya percayalah ada benang tune up kemari kan gitu. Kan dari lebaran teh ramai bengkel harus tune up kabeh. Supaya bisa dipercaya ya mobil teh. Laras percaya sudah di tune up,
sudah diolian, sudah dibensinan lengkap, pokoknya percaya. Sesudah percaya ya mobil bakal layak jalan, kita percayakan keamanan perjalanan kita ke mobil itu. Saudara-saudara, betul tidak, Bu? Betul tidak? Mana sepikir? Ya, kita Ustaz gigireun saya. Bios mau kemana-mananya, mau saya mau. Bu, mempercayakan keamanan diri kita ke mobil itu. Kalau kita jadi supir, kalau kita jadi penumpang, ditambah bukan hanya ke mobil kita harus mempercayakan keamanan kita, tambah lagi harus percaya kepada siapa? Supir. Maka kita mempercayakan keamanan perjalanan saya ke supir, sehingga kita menjadi tenang. Betul tidak? Tapi apakah kita ujuk-ujuk percaya kepada supir, percaya kepada mobil, lalu mempercayakan keamanan kita kepada supir dan mobil? Apa ujuk-ujuk? Terang ujuk-ujuk? Oh, torojol gitu. Ada bahasa Indonesia ujuk-ujuk. Tiba-tiba lah ya. Tiba-tiba kita mempercayakan kepada supir, apa ujuk-ujuk? Tiba-tiba? Tidak banyak. Betul tidak? Kita ngetes dulu ya si supir teh jam terbang masih gak kumaha, betul tidak? Boga STNK ente SIM ente kan gitu. Nah, pakai kendaraan kita ini sudah siap tidak dia? Kan kita tes heula urang teh. Betul tidak? Termasuk mobil yang mau kita percayakan itu juga harus dicek dulu. Ini mobil ini bagus tidak? Dicek semua, di-tune up dan sebagainya kan? Itu perjalanan kita dari rumah ke Unpad saja harus iman, percaya dan mempercayakan kepada kendaraan dan supir. Apalagi perjalanan jauh kita mulai dari hidup sampai akhir hayat kita. Kita percayakan keselamatan, ketentraman, kebahagiaan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita percaya dan kita percayakan totalitas hidup kita kepada Allah, karena kita yakin dengan ikut kepada Allah hidup kita bisa aman. Terus gitu. Bisa apa? Aman, tentram, damai, bahagia. Kenapa sekarang orang-orang tidak mau percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Allah? Lebih percaya dan mempercayakan kepada hawa nafsunya, kepada otaknya. Akibatnya di tengah jalan yang tadinya yang dia cari bahagia, tentram, damai, tapi tidak mau mempercayakan totalitas keselamatan hidupnya kepada Allah, hanya kepada hawa nafsu. Akhirnya di tengah perjalanan banyak yang hancur. Para saudara, banyak yang tidak bahagia. Betul tidak, Pak? Lara Sunda, hari ditewat KPK bahagia itu, ente, di udah-udah KPK itu bahagia itu, entenya, atau bahagia? Kenapa? Karena dia merasa dengan perlakuan seperti itu, dia lebih percaya kepada harta, kekuasaan dan jabatannya, karena dia yakin bahwa totalitas keamanan, kenyamanan hidupnya kepada uang, kepada jabatan, kepada kekuasaan. Maka dia lupa mempercayakan totalitas hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya yang ingin dikejar bahagia, tapi yang diperoleh penderitaan. Kalau sudah ya, halo, cekap merenya takwa menuju bahagia. Terus segitu cekap. Cekap. Seberapa menit lagi? 10-20. Sepakat tuh juga berapa menit lagi? 10 menit lagi? Hah? Ya, 10 menit ya. 10 menit lagi. Nambah iman begitu ya? Baru iman. Jadi kalau kita ingin percaya dan mempercayakan keselamatan hidup
kita dunia sampai tembus ke surga, maka kita harus mengenal siapa dulu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tadi juga kepada mobil harus kita kenal, kepada supir harus kita kenal, supaya kita bisa percaya dan mempercaya. Maka kalau kita mau merasa bahagia ikut perjalanan dengan kendaraan Islam, dengan tujuan hidup akhir adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan syiratan mustaqimah melalui jalan tol yang lurus, maka kita harus mengenal dulu siapa yang membuat jalan tol, siapa yang membuat kendaraan hidup kita, yaitu agama Allah ini. Kita harus kenal. Makanya wajib sebelum ilmu yang lain, kata seorang ulama nih, bahkan kata Rasul, bahwa sebelum ilmu yang lain, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau zikir dimaknai ilmu, Pak, maka ilmu yang terutama sebelum ilmu-ilmu yang lain, kata Allah, fa'lam, kaji, ketahui, pelajari secara mendalam, la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada tempat bergantung, tidak ada tempat kita menyerahkan kehidupan kita, tidak ada tempat curhat, tidak ada yang bisa kita jadikan tempat kepercayaan untuk menjamin keselamatan hidup kita, illallah, kecuali Allah. Itu ilmu sebelum yang lain, Pak. Itu. Maka itu fardu ain. Mengenal Allah, ma'rifatullah bagi seluruh orang mukmin fardu ain. Oh, itu mah jurusan Ustaz bahasa Arab. Abi mana fakultas ekonomi bisnis. Ayo urang berbisnis dan milari naon atuh. Terus entar milari bahagia atau milari apa gitu? Milari ketenangan hidup, kenyamanan hidup, atau apa yang dicari? Kalau tidak ada tujuan akhir dari perjalanan hidup kita menuju Allah, maka kita kadang-kadang terseok-seok, tidak jelas tujuan hidup. Karena tidak jelas tujuan hidup, akhirnya langkahnya pun tidak jelas. Batur mawa kakaler, batur mawa kaki dulu, tidak punya keinginan sendiri, keyakinan sendiri bahwa saya harus tetap menuju apa yang saya tuju, yaitu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada tujuan yang pasti, tidak ada langkah yang pasti, tidak ada rambu-rambu yang pasti, tidak ada kendaraan yang pasti yang kita yakini akan menyelamatkan kita, maka kita di tengah jalan Pak ribuh. Sebab loba jalan cabang-cabang. Menikah dia bukan itu mentol jurang kan itu. Menikah dia jurang. Sudahlah yakini bahwa Allah memberikan agama ini untuk kemaslahatan kebahagiaan kita, Pak. Jadi Allah masihan Al-Quran, masihan jalan hidup kepada kita ini bukan untuk tujuan Allah. Allah tidak punya kepentingan dengan Islam yang kita lakukan. Allah tidak punya kepentingan dengan ibadah yang kita lakukan. Kita beribadah, Allah tidak pernah untung. Kita maksiat, Allah tidak pernah untung. Itu semua kata Allah karena kasih sayang saja. Saya yang menciptakan, maka saya harus ngapi ngajari nganti ngurus. Kan kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin sebar kali. Sadinten 5 kali ikrar. Segala puji bagi Allah. Kenapa harus saya puji Allah, saya agungkan Allah? Karena Rabbil alamin. Cukup dengan Rabbil alamin saja sudah menjadi alasan kenapa kita harus mengagungkan Allah. Karena Rabb itu maknanya banyak. Satu, Al-Khaliq, dialah yang menciptakan kita.
Namun ditaros, ya Allah, atas alasan apa sih Engkau menciptakan saya ke muka bumi? Ada alasan apa coba Allah menciptakan kita ke muka bumi? Apakah karena ditekan oleh Bapak Presiden itu? Tidak pernah. Karena Allah Presiden seluruh jagat raya. Betul tidak? Atas alasan apa? Apakah Allah butuh kepada kita? Enggak butuh. Kalau makhluk kita ini bernama manusia tidak ada, masih ada malaikat, masih ada jin. Kita masih makhluk-makhluk kecil ini buat apa? Masih ada matahari, galaksi, bintang-bintang yang gede-gede semua lumpuh sujud kepada Allah. Buat apa disujud dan dibuat orang? Terlalu kecil kita di hadapan Allah SWT. Tapi kenapa Allah menciptakan kita, memberi nikmat hidup pada kita? Kita jawab dengan Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman, akulah yang maha pengasih penyayang. Khalaqal insan, 'allamal Qur'an, aku Allah yang mengajarkan Al-Quran berman hidup untuk manusia. Khalaqal insan, aku yang menciptakan seluruh manusia. Wa 'allamahul bayan, aku juga yang membuat manusia bisa berpikir cerdas, bisa berbahasa. Aku. Atas alasan apa? Ar-Rahman, sayang saya. Nyaah, jadi alasannya awet kabar. Dalam bentuknya kau orang mau diciptakan ulang, betul tidak? Bukan. Kita hidup dalam rencana kita bukan. Terus ngarancang hidup, acan memang mau hidup. Saya lahir tahun 65, di tahun 64 belum pernah merencanakan mau hidup. Saudara, kalau saya bisa merencanakan hidup, wah saya pilih-pilih. Bapaknya ibu presiden, ibu presiden gitu. Nggak pas lahir langsung benghar kan gitu. Halo, betul tidak? Tidak ada rencana kita untuk hidup, dan tidak ada alasan Allah untuk menciptakan kita. Jawabannya Ar-Rahman, hanya karena kasih sayang saja kita tercipta. Tidak cukup hanya diciptakan, Allah siapkan pedoman hidupnya, 'allamal Qur'an. Untuk bisa menjalankan Al-Quran tidak cukup diserahkan Al-Quran, 'allamahul bayan. Al-bayan itu kemampuan nalar, kemampuan berpikir, kemampuan untuk berbahasa. Allah yang menyiapkan itu. Abdi gaduh putra Pak Opat nyarios sorangan Pak tadi latih. Itu pernah ngalami gak? Bisa bicara sendiri-sendiri saja. Pernah Bapak Ibu melatih anak berbahasa? Kalau betul seorang bapak ayah bisa melatih anak berbahasa, nggak akan ada seorang profesor yang anaknya nepi ka maut itu bisa nyarios. Betul tidak? Banyak gitu ya, yang orangnya hebat, dokter, ahli di bidang ya, nang saraf segala, tapi anaknya idiot. Tuh bisa. Halo? Betul tidak? Berarti betul Allamahul bayan yang membuat kita jadi pintar, cerdas, hebatnya adalah Allah Subhanahu. Maka cukuplah dengan seperti ini kita yakin bahwa kalau kita ikut kepada Allah, kita bersama Allah Subhanahu wa taala dalam wujud takwa, insya Allah hidup kita akan bahagia karena Allah yang Maha tahu bagaimana membahagiakan kita. Betul tidak? Udah masuk tahunya. Akhirnya yang tadinya tujuannya ingin membahagiakan diri dan keluarga, membuat keluarga jadi menderita, malu dan lain sebagainya. Karena kita tidak pernah tahu tentang masa depan anak-anak kita, tentang nasib kita ke depan. Hanya Allah yang Maha tahu, karena Allah yang menciptakan kita. Ya Al-Khaliq, Al-Mudabbir yang menata mengelola hidup kita, Ar-Razzaq, dia juga yang memberikan rezeki,
Al-Murabbi, dia juga yang merawat perjalanan tubuh kita dari sel satu sampai banyak berkembang dengan sel-sel yang ribuan jutaan ini. Hanya Allah yang menata, yang mengelola, dan pada saatnya juga hanya Allah yang nanti mengakhiri hidup kita. Betul tidak? Hah? Yang membuat kita hidup Allah, yang membuat kita mati juga Allah. Betul tidak? Yuhyi wa yumiit. Dia yang menghidupkan, dia juga yang mematikan, dan sesudah itu kita akan hidup kembali untuk menikmati hasil karya kita di dunia ini yang tidak selamanya Allah berikan dunia rewardnya di dunia. Banyak karya-karya kita mungkin kalau diukur oleh gaji tidak sebanding, tapi Allah Maha tahu nanti memberi reward lebih dari karya-karya kita, yaitu di yaumil akhir. Oleh sebab itu, di acara silaturahim ini, marilah kita bersama-sama bersatu, silih asa, silih asih, silih asuh, seperti kasih sayang Allah yang tidak pernah milih-milih kepada makhluknya. Semua dengan rahman Allah, Allah berikan kenikmatan kepada seluruh makhluknya, kepada kita semua. Kita pun dalam hal berbagi kasih sayang jangan terlalu memilih-milih, memilah-milah, tapi kita katakan bahwa semua orang di lingkungan kita adalah mereka orang-orang yang berjasa kepada kita, baik kecil maupun besar, karena hidup kita tidak bisa sukses tanpa bantuan orang lain. Maka sewajarnya lah kita dalam hidup berkeluarga besar seperti ini, silih asa, silih asih, silih asuh dengan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit rugian Bapak Ibu Tabiaturnya, jarang melambung-lambungkan kita suhun. Saya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala awan nama dengan kekirangan abdinya dirah sesirin semirin malah mandar ayat manfaat mana. Terima kasih. Langsung doa Pak. Siap doa Bapak Ibu? Malamilah doa alamilah bagaimana diijab. Mudah-mudahan keluarga besar Fakultas Ekonomi Bisnis akan memperoleh keberkahan dari Allah SWT, akan terus maju, memacu prestasi ke depan, dan mudah-mudahan mampu memberikan manfaat bagi banyak orang, bagi dunia, lebih khusus bagi kemajuan peradaban Indonesia ke depan. Mudah-mudahan semua kita, dosen, karyawan, seluruh para pimpinan diberikan oleh Allah kesehatan jasmani dan rohani, diberikan kemampuan untuk terus berkarya yang lebih bagus dan lebih bagus, dan diberikan oleh Allah umur yang panjang maslahat, diberikan rezeki yang banyak penuh keberkahan, keluarganya dan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan katsiran 'alahu wa yukaffir mazid. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirana biha min jami'is sayyi'at wa turfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha ghayat min jami'il khairat fi hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, alhamdulillah Engkau telah menganugerahi umur yang panjang kepada kami. Engkau telah menganugerahi ilmu yang banyak manfaat bagi kami. Engkau telah mengaruniai kenikmatan yang banyak, rezeki yang banyak penuh keberkahan, sehingga pada hari ini kami bisa kembali melanjutkan tugas perjuangan kami untuk melaksanakan tugas-tugas yang masih terus kami imban ke depan. Oleh sebab itu ya Allah, tiada ucapan yang paling pantas untuk kami sampaikan kepadamu kecuali rasa syukur. Alhamdulillah kehadiratmu atas segenap kenikmatan ini. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan yang telah Engkau limpahkan ini jangan Engkau
Sebaliknya Engkau tambahkan dan tambahkan lagi, dan beri kesempatan kami untuk bisa terus mensyukuri atas nikmat-nikmat-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, barangkali kami sebagai manusia yang dhaif, yang lemah, yang sering lengah, yang sering lupa, seringkali lupa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Padahal terlalu banyak kenikmatan yang Kau limpahkan kepada kami, baik yang kami minta, bahkan yang tidak kami minta, karena Engkau Maha tahu kebutuhan kami. Engkau curahkan terus kenikmatan ini kepada kami, sampai kami tidak sempat menghitung-hitung nikmat ini, sampai kami sering lengah tidak mampu mensyukurinya. Oleh sebab itu ya Allah, berikan kesempatan kami untuk mengisi sisa-sisa umur hidup kami ini, untuk sebesar-besar bersyukur kepada-Mu ya Allah, untuk bisa melaksanakan tugas-tugas dalam bimbingan dan ridha-Mu ya Allah. Oleh sebab itu ya Allah, bimbinglah kami ketika kami berada dalam kesesatan, ingatkanlah kami ketika kami berada dalam kelalaian, berikan semangat hidup kami ketika kami sedang gundah gulana ya Allah, berikan jalan keluar ketika kami menghadapi problematika persoalan hidup ya Allah, karena kami yakin Engkau Maha tahu, Engkau Maha bijaksana, Engkau Maha penuh hikmah. Untuk itu ya Rabbana, berikan kami kesempatan, jangan wafatkan kami ya Allah sebelum kami mampu memperbaiki diri. Jangan wafatkan kami ya Allah sebelum kami mampu bertobat atas dosa-dosa kami. Jangan wafatkan kami sebelum kami bisa tuntas menjalankan tugas-tugas hidup kami. Oleh sebab itu ya Allah, sekali lagi beri kami waktu ya Allah untuk bisa melakukan semua itu. Kalaulah selama perjalanan hidup kami ini banyak kelemahan, kami sering banyak janji tidak ditepati, kami sering mengkorupsi waktu, kadang-kadang kami tidak menjalankan tugas-tugas profesional kami dengan alasan-alasan yang kadang-kadang tidak benar. Oleh sebab itu ya Allah, kalau selama ini kami sering lalai terhadap tugas-tugas kami, kalau kami sering meninggalkan tugas-tugas kami, kalau kami sering lupa kepada kewajiban kami, ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Berikan kami ya Rabb kemampuan untuk bisa memperbaiki di masa yang akan datang. Wabil khusus kami ingin berdoa untuk keluarga kami ya Allah, kepada anak-anak kami memohon ya Allah kepada Engkau ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang saleh-salehah, cucu-cucu kami menjadi cucu-cucu yang saleh-salehah, karena kami rindu kepada mereka nanti pada saat kami sudah terkujur kaku, badan sudah lepas dari ruh. Maka pada saat seperti itu kami ingin anak-anak kami lah yang nanti akan memandikan jenazah kami, anak-anak kami lah yang nanti akan mengkafani tubuh kami, anak-anaklah kami lah yang nanti akan mengkafani jasad kami, dan anak-anak kami lah yang nanti akan menghantarkan ke kuburan, dan anak-anak kami lah yang nanti memasukkan ke liang lahat, dan anak-anak kami lah yang nanti banyak mendoakan kami di saat kami berada di alam kubur, di alam barzah, sehingga kami bisa diringankan dari azab kubur ya Allah, sehingga kami bisa memperoleh rahmat maghfirah di alam kubur ya Allah. Jangan biarkan anak-anak kami menjadi anak-anak yang durhaka. Jangan biarkan anak-anak kami anak-anak yang bangga dengan dosa-dosa. Bimbinglah mereka ya Allah ke dalam hidayah-Mu ya Allah. Kami ingin berkumpul kembali di surga-Mu nanti ya Allah. Jangan Kau pisahkan kami dengan mereka ya Allah. Jangan biarkan kami di surga, mereka di neraka ya Allah. Karena Engkau telah berjanji bahwa jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Engkau berjanji bahwa surga Aden akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman, bersama ayah, bersama ibu, bersama anak cucu. Engkau telah menjanjikan seperti itu dalam surat Ar-Ra'd ayat 23. Mudah-mudahan kami bisa memenuhi janji-Mu itu. Mudah-mudahan kami bisa bersama mereka di surga-Mu nanti. Juga kami berkesempatan ini ingin berdoa kepada ayah dan ibu kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Bagi ibu bapak yang masih hidup ya Allah, berikan mereka kesehatan jasmani dan rohani, sehatkan jasmani dan rohani, limpahkan rezeki yang banyak penuh keberkahan, bimbing mereka dengan hidayah dan taufik-Mu ya Rabbana, istiqomahkan mereka untuk
mereka berada dalam jalan takwa ya Rabbana. Kalau saatnya Engkau wafatkan mereka, wafatkanlah dalam husnul khatimah dan pertemukan kembali kami bersama mereka di surga-Mu. Juga kepada ayah dan ibu yang sudah tiada, ya Allah, mereka ini sedang di alam barzah, sedang membutuhkan doa-doa dan amal-amal jariahnya. Ya Rabbana, jadikan mereka menjadi ahli-ahli kubur yang penuh rahmat dan maghfirah-Mu ya Rabbana. Kalaulah mereka banyak dosanya ya Allah, jangan Engkau siksa ya Rabbana. Kenapa? Karena waktu begitu besar jasanya kepada kami. Ibu mengandung 9 bulan, melahirkan antara hidup dan mati, terus merawat kami selamanya, membimbing kami, menyekolahkan kami, mencari dokter, mencari obat kalau kami sedang sakit, menghantar kami ke sekolah, dan terus membesarkan kami sampai dewasa, sampai mandiri seperti ini. Ayah begitu besar jasanya, membanting tulang supaya kami hidup layak, supaya kami hidup bahagia, supaya kami hidup seperti orang lain. Bahkan kami dengan jasa-jasa mereka bisa seperti ini. Oleh sebab itu ya Rabbana, seluruh jasa-jasa mereka jadikan menjadi wasilah untuk menyelamatkan mereka dari azab kuburnya ya Rabbana. Dan mudah-mudahan Engkau pertemukan kembali bersama mereka di surga-Mu ya Rabbana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. ببركة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة أم القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, kegelapan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah tetap memberikan hidayah, taufik, hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa bersilaturahmi bukan hanya di dunia ini, tapi Allah pertemukan kembali bersama-sama di surganya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Mada Ali Emma atas tausiahnya. Dan kepada yang terhormat Rektor Jajaran Ibu Profesor Dr. Rina Indah MSI